singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna pasti dari EVOS-nya. Lunox saya bakal di take down, EVOS Selena juga bakal di take down. So ini bakal agak sedikit sulit sebenarnya buat EVOS juga. Kecuali mereka bisa men-take down untuk ininya pergerakannya ya. Pergerakan dari Bellatrix sendiri. Bener. Dan apakah ada yang mau ngincer ke arah Yuzong ya atau EVOS Ladies dan juga Bellatrix Battle Angels. Jangan lupa EVOS Lord atau EVOS Lord dan juga untuk Bellatrix BTR Win. Atau BTR Bele. Iya, BTR Bele. Cantik. Bele Win ya. Bele itu artinya cantik. Oh gitu. Bele. Tapi ya kalau Vela perhatiin ya Bellatrix ini kuat banget sih. Maksudnya tanky banget gitu. Jadi kayak kalau misalnya dari teman-teman EVOS ngincer ke arah frontline, kayaknya menurut aku agak sedikit sia-sia nggak sih? Mereka punya Hylos, mereka punya Gami, mereka punya Yuzong. Jadi yang bisa dibilang kayak lini depannya tuh kuat banget dari Bellatrix. Benar. Tapi di sisi lain juga kita harus ingat dengan ada 3 magical damage yang datang dari EVOS, apalagi dengan penetration dari seorang Lunox dan juga dari seorang Lord Jenny di sana dengan Selena-nya, ini bakal mengganggu banget. Tapi 820 kalian bermain dengan sangat bagus. Burst Fireball memang dipaksakan, tapi trapnya bakal kena sih. Ini trapnya bakal kena dan bakal jadi first blood. Wow, first blood yang akan diamankan oleh EVOS di sini. Ini yang aku udah bilang dari awal ya. Apakah dari Valirnya? Mungkin Valir memang sama ketika kita 1v1 di Selena dan Valir, mereka sama-sama sakit gitu. Di early-nya mereka masih ada burst damage, apalagi Valir yang kita tahu sekali burst fireball-nya kena itu bisa di-spam berkali-kali, cooldown-nya bakal di-reset dan dia bisa aja memberikan efek stun juga. Iya. Tapi kalau misalnya Valirnya udah nginjek trap Selena, wah itu dia bahayanya. Ya kan? Apalagi di sini yang bisa ngasih vision gak cuman dari Selena, dari seorang Puni pun dengan Baxianya ini harus bekerja dengan sangat baik untuk membuka vision dan memberikan info terhadap teman-teman dari EVOS. Sedangkan dari sisi Bellatrix, Gaminya di sini harus diberikan space supaya dapetin immortality dengan lebih cepat. Karena kita tahu ya, kita tuh paling males itu ngelawan Xbox dengan immortality di tangan dia, tapi di sana Daxia Self Unity-nya The Connect masih di revitalize, akankah bisa bertahan, tapi Last Insanity telah dibuka. Lord Pirate bakal menerima damage yang cukup besar tapi langsung menggunakan Brilliance of Order. Iya, hanya Puni saja yang ter-take down kali ini 1 sama untuk 2 menit kita yang pertama. Dan kalau kita lihat di sini Violet benar-benar mungkin agak sedikit kesulitan juga melawan Xbox Gami ya. Kelihatan masih dari Bellatrix dari kemarin hari pertama mereka main. Oh, tapi ternyata masih ada chaos besar yang dilakukan oleh Violet dan langsung dibalaskan 1 poin di area bawah kali ini dari teman-teman EVOS Esports. Kalau ngomongin Bellatrix ya, aku tuh salutnya sama mereka adalah mereka cewek-cewek yang gak takut untuk team fight. Tapi kali ini masih mau dilanjutin lagi Asya. Datang dengan adanya Pot Shadow dan juga tadi sedikit shuriken ya. Betul. Dan juga tadi sebenarnya dari seorang Link itu udah benar-benar dalam posisi yang gak enak banget. Udah kena law and order dari seorang Vivian, Asya udah ngasih shuriken juga. Dan itu udah kayak dak dikduk, dia hampir bisa di-shutdown. Kalau tadi ada shadow kill dari seorang harusnya bisa di-first down dengan sangat cepat dan bisa jadi point kill untuk Bellatrix Battle Angel. Terus saya tadi memang ada backup juga yang dilakukan sama teman-teman dari EVOS sehingga jadi agak sedikit susah. Sedangkan Venom di sisi atas kali ini bakal bertukar damage terus-terusan. Ini enaknya kalau kita nge-pick Yuzong melawan seorang Esmeralda. Mereka bisa bertukar damage dan mencoba untuk melakukan pergerakan. Iya, tapi di sisi lain di area blue buff-nya Karamel di sini bakal di-take down dengan adanya Ash yang tiba-tiba muncul dengan Quad Shadow. Dia nggak menggunakan Shadow Kill-nya, dia nggak perlu gunain. Tapi Vivian kali ini bakal dibalaskan atas kematiannya Karamel. Kali ini masih mau lebih. Pika mulai masuk dengan Falling Star Bomb, take down seorang A2O di situ. Venom harus mundur dengan adanya Black Dragon Bomb yang udah mulai dikeluarkan. Shadow Kill udah mulai di pop up kali ini. Ash-nya nggak bisa kabur. Oh, ternyata masih ada Quad Shadow tapi termakan. Yang dikeluarkan oleh seorang Jenny kali ini. Masih bisa kaburkan dengan adanya Quad Shadow. Oh, balik lagi. Dibalaskan oleh Ash kali ini. Ternyata nggak mau pulang Ash-nya. Dan dari Puni pun tidak berani untuk memfollow karena dia tahu oke ini benar udah sama-sama low daripada kita paksain dan terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan kenyataan, kita mundur saja, reset lagi. Benar. Tapi di sini juga dari seorang Karamel setelah berhasil ter-take down di daerah blue buff di sebelah sana, dia jadi agak sedikit harus mencoba untuk dapetin farmnya terlebih dahulu karena kalau kita lihat secara level tertinggal 1 level dari seorang S sendiri dan dari seorang Violet di sini dia masih mencoba untuk mengemban dan mencari itemnya karena dia butuh banget item Fog of Destiny harusnya untuk membantu spam dan juga Caridius mananya dan mungkin nanti ke arah Divine Glyph untuk membantu penetration apalagi ke arah seorang Yuzong, ke arah seorang Xbox dan juga seorang Vivian sendiri dengan Hylos. Tapi lihat di sebelah sana Law and Order lagi Ring of Punishment ke arah seorang Pika. Pika dipaksa untuk mundur ke arah turret sedangkan turtle yang akan di-taken sama seorang S tanpa ada gangguan sama sekali. Iya, ini agak sedikit sulit juga karena kalau kita lihat memang teman-teman dari EVOS berada pada lini bawah semua ya.
Dan kalau kita lihat replaynya tadi cukup baik sekali backup yang dimiliki sama teman-teman EVOS, dimana Pika datang dengan Falling Starmon meskipun tidak berhasil untuk mendapatkan Yuzong, tapi setidaknya kematian dari Karamel itu membuahkan 2 player, ya 2 poin dari teman-teman Bilatron. Betul, tapi lihat Venom juga di sisi atas dengan platform Dragon. Tapi lihat sebelah sana, udah ada backup yang dilakukan sama Lord Kill dari seorang S kali ini gak akan mampu men-take down seorang Puni, tapi hanya Pika saja yang terpick off di sana. 3 member dari Belatron, mereka bener-bener komit banget mau ngedapetin poin sebanyak-banyaknya biar bisa nge-push ke arah objektif atas. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kali ini Jenny mulai datang dengan area Abyssal Arrow yang connect ke arah Gami, tapi Gami masih punya Vira Garmor, gak akan terlalu dipaksakan. Violet bakal sedikit mundur terlebih dahulu, bakalan coba untuk tarik ulur aja di area bawahnya setelah men-take down 1 buah outer turret milik Belatron dan Angel. Dan tersisa 10% saja untuk turret kedua di sisi bawah ya. Hampir bisa diambil juga sama tim EVOS Ladies ya. Kali ini secara permainan objektif mereka benar-benar permainan yang cukup menggila. Kali ini dari kedua belah pihak masih mengejar dalam masalah blok ya. Kalau network sejauh ini cuma beda sekitar 500. Dan kali ini Karamel akhirnya mendapatkan blue buff-nya kembali. Walaupun kita masih belum tahu pergerakan seperti apa yang bakal coba untuk dilakukan sama tim EVOS, karena hero-hero mereka lebih banyak hero-hero yang diving ke arah teman-teman dari Belatron. Jadi mereka harus punya setup yang bagus dengan Abyssal Arrow untuk coba tapi Vivian kali ini udah low banget, langsung ada Gladius Pathway yang dikeluarkan men-take down seorang Jenny saja. 3 member, bahkan bisa dibilang Puni pun tahu kayaknya ini gak bakalan bisa bakalan bisa aku kontes juga karena udah ada 3 member di area mid. Dari Jenny-nya juga sudah terkena stun dari Law of Order-nya, dan akhirnya Puni langsung rotasi ke arah atas lagi kali ini. Betul. Jadi area mid ternyata masih mau lebih. Puninya bakal mencoba untuk mendefend kali ini. Pika udah mulai datang area Falling Starmon, dan bakal lihat Karamel datang dengan Tempest of Blade, tapi Asya mundur dengan kuat shadow sekarang ke bawah. Dan ETO pun langsung tumbang dengan adanya Violet yang muncul dengan chaos assault, tapi ternyata masih mau lebih di area tertutup. Kali ini Venom udah mulai datang dengan adanya Black Dragon Form mengarah ke arah seorang Karamel yang akan diincar kali ini, tapi Karamel masih bisa kabur dengan Phoenix Voice. Puni berada di paling depan menahan semua damage yang keluar dari seorang Venom. Kali ini Violet bakal mencoba datang dengan chaos assault, begitu sakit dari seorang Violet. Vivian mulai datang kali ini masih mau lebihkan, terkena stun dari seorang Jenny. Pikanya udah menghadang di area depan. Tapi masih ada Gladius Pathway dari seorang Vivian yang akan membantu dia untuk bertahan di area turret mid. Oh my god, benar-benar setup yang bagus banget di open pertama dari sisi Belatron. Mereka coba untuk ke-pick up. Kita mau lihat ya dari replaynya ya, dimana awal-awal memang kondisinya tuh justru malah dimenangkan sama teman-teman dari Belatron. Tapi ketika ada follow up yang dilakukan dengan adanya S yang dikejar terlebih dahulu, bahkan Karamel yang komit ke arah sana, kuat shadow pun gak bisa menolong S karena memang kondisinya tidak begitu enak. Dan Violet yang benar-benar committed untuk dapetin 1 poin ke arah 820 ngebuat pergerakan dari Belatron jadi teracak-acak. Ketika mereka teracak-acak, EVOS mencari kesempatan dalam kesempitan. Satu persatu datang, mulai dikejar balik. Padahal posisi EVOS adalah itu udah sekarat banget, tapi Shadow Kill di sisi atas kali ini mencoba untuk memberikan damage tipis banget, tapi bakal bisa di take down kah? Hampir saja, tapi masih bisa bermanfaat dari seorang Ice kali ini. Jenny-nya bakal di take down dengan area Venom. Black dengan Dragon Tail-nya sakit banget, kena ujungnya aja. Rasanya tuh udah kayak kena damage ratusan ribu ya. Iya, kali ini kayak jadi Iron Man kayaknya. Oh, Iron Man. Iya, tapi Venomnya kayaknya bakal coba untuk di counter inisiasi karena ini sih sulit gak sih Vel aja? Iya, karena masih ada turret di sisi atas ya. Iya, ada Valir juga tuh yang siap membackup. Benar, dan belum lagi di arah tengahnya. Di sini Xbox-nya melakukan push terhadap turretnya di sini. Jadi Lord Violet kali ini cuma bisa untuk melakukan Cosmic Vision, coba untuk ngecicil dengan ada Chaos Assault gitu kan. Cuman bisa melakukan poking seperti itu gitu. Nggak bisa benar-benar coba komit untuk dapetin seseorang. Cutting minion jadi salah satu pilihan kali ini. Sedangkan 820 cuma bisa ngasih info dan mungkin memberikan poking dengan ada Burst Fireball. Oh, lihat tuh sakit banget dari Violet aja. Violet aja ke arah Vivian ya. Udah berkurang, udah berdua bar. Oke. Iya. Tapi turretnya diambil lagi di sisi atas. Mereka sabar banget. Mereka nggak benar-benar maksain kondisi. Tapi lihat lagi Viviannya jadi target utama dari seorang Late Violet. Masih ada Revitalize kali ini. Tapi lihat Asya udah mulai datang dengan ada Shadow Kill, berhasil men-take dan seorang Violet. Dan Venom udah mulai datang juga dengan ada Black Dragon Form mengarah ke arah seorang Puni. Karamel bakal mundur sedikit. Kali ini bakal menjadi momen yang cukup penting dari buat kedua tim karena Lordnya udah mulai datang. Ash pun langsung mengarah ke arah Jenny. Dia tahu dia ngincer ke arah sisi setan dan support dari tim EVOS. Lalu mulai datang ke arah Tintan Niti dari seorang Gami. Terkena Puni saja, Puni harus mundur tapi dilihat Ashnya terkena bat. Bisa bilang kayak kita bagus banget set unity dari seorang Puni gitu. Tapi gak ada follow up
yang datang dari teman-teman EVOS. Karena memang posisinya mereka benar-benar sekarat, jadi mereka nggak ingin memaksakan keadaan. Dan Pika posisinya jauh banget, itu jadi berat banget buat sisinya EVOS. Sedangkan Bella tuh tadi sempet sebenarnya agak 50-50. Itu high risk high return banget dilakukan sama S. Dia pengen dapetin ke arah Karamel karena dia ngerasa posisi tadi tuh Karamel udah benar sekarat dan dia bisa dapetin ke arah sana. Tapi sayangnya ketika dia datengin masih ada shield Unity yang memang kena dari seorang Baxia, dan itu jadi momen yang cukup nggak wise juga. Benar. Walaupun Untungnya emang- masih ada Coach Shadow. Iya, untungnya masih itu. Kalau nggak ada, kalau dia nggak mekaniknya nggak jago, dia nggak, aku yakin nggak akan seberani itu. Aku benar-benar salut sih. S ini kayak benar-benar salah satu pemain ladies yang berani banget ya ambil resiko. Benar. Kayak bisa dibilang kadang kita kalau ngeliat player-player cewek itu kan kadang mainnya agak bermain aman ya, tapi enggak. Dia agresif banget. S tuh benar-benar agresif banget. Selama dia bisa ngasih poking damage, meskipun dia jangan sampai dia ke take down, dia tahu kapan timing harus masuk, kapan timing harus keluar, Benar. kapan porsi dia bisa kasih poking damage ke arah musuh-musuhnya. Dia benar-benar hitung itu semua. Yes. Tapi lihat sebelah sini Ashley masih bisa untuk secure blue buff-nya, sedangkan Lord Caramel kali ini tanpa adanya blue buff nantinya kalau misalnya Caramel nggak dapetin blue buff dia bakal susah banget untuk melakukan inisiasi. Dan ini ya seperti yang Momo-chan tadi sempat bilang, kalau kondisinya siapapun yang kalah bakal berat banget karena Lord udah datang ke di line of ground. Iya. Dan Caramel kali ini sudah mendapatkan Demon Hunter Sword. Jadi kondisinya nggak begitu menyenangkan. Kita tahu Link itu nggak begitu bagus kalau ketemu sama seorang Valir di awal-awal. Ya. Jadi memang dari tadi farmingnya nggak begitu menyenangkan karena seorang Valir. Sedangkan bener-bener bebas banget. Dan ini jadi kesempatan buat Belletron untuk mencoba untuk mengambil Wow, keuntungan. tapi Violet kali ini udah menjadi target dari teman-teman Belletron di area atas. Masih punya Brilliant of Order, masih bisa balik, tapi Puni udah mulai datang dengan bebasnya Simility. Caramel mulai mengacak-acak pergerakan dari teman-teman Belletron. Dan kalau kita lihat dengan ada Deviant Sword yang keluar mengarah ke arah seorang Gabi, itu 820. sudah sakit. Tapi A2O kali ini bakal menjadi next target dari Belletron. Kali ini bakal mencoba untuk memberikan damage terus-terusan ke arah teman-teman Belletron kali ini. Tapi Soulblade udah mulai dibuka tadi, tapi kita lihat Puni di sini masih bisa bertahan dengan adanya Revitalize, dan Chaos Assault pun bisa dibilang hanya mencicil aja ke arah teman-teman dari Belletron BA. Bener-bener di-push banget, dipaksa untuk pulang ke arah base-nya. Betul banget. Dan tadi tempo Soulblade yang benar-benar bagus banget dan berhasil dapetin 1 poin terhadap 820. Walaupun setupnya tuh mereka agak sedikit maksa dengan base turret dari sisinya Belletron Battle Angel, tapi mereka berhasil dapetin turret, mereka berhasil dapetin ke arah satu hero, tapi nggak tahu apakah mereka bisa secure ke arah Lord ya, karena kalau kita lihat di sini S juga udah hadir ke arah sana sendirian. Shadow Kill mengarah ke arah seorang Violet. Kali ini Violetnya bakal tumbang. Mulai datang tapi dengan ada Glorious Strike dan juga tempo Soulblade dari seorang Caramel kali bakal menumbang seorang Vivian. Fenomia mulai datang dengan air Black Dragon Form. Puni low banget, gak bakal bisa bertahan dengan air damage yang keluar dari Gami dan juga S. Puni yang bakal down di sini. Pika pun tidak bisa menahan damage yang keluar dari S. Dikembalikan keadaannya oleh Belletron Battle Angels kali ini. 3 tumbang dari EVOS Ladies. Yes, 3 tumbang dengan setup yang luar biasa bagus. Ketika mereka ingin melakukan Lord dan tidak ada endurance sama sekali, itu jadi bahaya banget. Karena kondisinya tadi mereka Lord dengan adanya S yang masih bebas banget. Benar. Dan itu maksudnya kita tahu ya, S dia punya Caramel. fusion, dia punya apa gitu kan. Caramel hampir aja, tapi tempo Soulblade-nya agak sedikit terlambat. Masih bisa diamankan oleh Belletron, dan Caramel harus pulang setelah adanya aksi yang gagal dari seorang Caramel. Iya, dia mencoba banget ya. Dan ini momen dimana mereka udah terkena shadow kill duluan. Mekanisme dari Hayabusa enak kan defensifnya, dia bisa langsung shadow kill gitu kan. Dan posisinya kayak mereka tadi juga habis teamfight di atas. Bener. Jadi mungkin resource skill-nya masih cooldown. Masih ada HP yang belum full juga, Betul. mananya belum full juga, jadi agak-agak gitu enak. Tapi kali ini Lord sudah berada di tangan Belletron Battle Angel dan mereka bakal siap untuk melakukan pushnya terhadap EVOS sendiri. Tapi apa yang bakal terjadi di Land of Dawn, kita bakal melihatnya langsung. Akankah dengan adanya Lord di sisi Belletron, mereka mampu untuk menyelesaikan game pertama kali ini? Iya, kali ini bakal coba di-push dari sisi atasnya. 3 member dari Belletron langsung saja mengambil objektif demi objektif. Tahu nggak mau dari EVOS Esports mereka harus mundur terlebih dahulu. Mereka benar-benar harus coba untuk mendefense turret base-nya jangan sampai ditembusin. Karena kali ini udah bakal menjadi apa ya? Free push yang enak banget buat Belletron. Bener. Semua jungle-nya langsung diambil sama Ash. Yes. Dan udah ada 44.000. Bantu lagi ya kita teman-teman kita untuk diramaikan lagi. Kita pecahkan 100.000, kita pecahkan
Rekor kemarin dari 48.000 akan kayaknya menjadi 100.000 untuk di Women's Star League. Kalau kita lihat kali ini Lorde pun tidak berhasil mendekati ke arah base, tapi semua auto turret yang dimiliki sama EVOS berhasil diambil oleh Battle Angel. Padahal kalau kita lihat dari EVOS sendiri pun mereka berhasil mendapatkan 5 dan belum mendapatkan yang terakhir di arah tengah. Kalau kita lihat secara item, linknya sendiri udah 10,2k dengan Raptor Merchant, Endless Battle, Demon Hunter Sword dan coba untuk progres ke arah di ke arah apa ini? Win-win dulu baru menyelesaikan Battle of Despair kan? Probably ya. Mungkin saja. Probably. Tapi kalau kita lihat dari Xbox dengan adanya Bloodlust X, Immortality, Ice Queen One, ini yang bikin slow. Ditambahkan dengan Bloodlust X yang bakal jadi item selanjutnya dari seorang Xbox. Xbox udah susah banget untuk di take down. Ditambah dari seorang Hayabusa-nya seorang S dengan adanya Rose Gold Meteor, dengan jadi burst down, dia masih punya shield tambahan yang bisa menahan diri dia sendiri sih. Betul banget, dengan adanya this battle, Death of Despair dari Caramel masih mengarah ke arah Death of Despair sepertinya ya. Karena dia udah punya Demon Hunter Sword, udah punya Raptor Machete, Endless Battle, dan juga Queen Swing yang untuk bisa ngebantu dia dari sisi item defensive juga. Sedangkan dari Violet dia udah punya 2 item combo yang kita tahu ini magical damage-nya bakal lebih kenceng lagi. Dari Latin Tranchen dan juga Block of Destiny bersama dengan Divine Guard bersama Winter Tranchen juga. Tapi ada satu item yang menurut aku belum ditongolkan dari seorang Lunok sendiri yang sebenarnya harusnya bisa jadi replacement untuk tapi di sisi bawah ternyata S berhasil dapetin 1 poin kill terhadap seorang Lord Jenny. Lord Jenny 3 kali ter-take down kali ini karena memang hero-nya memang hero dive ya. Jadi nggak bisa hero yang cuma nunggu di sisi belakang gitu. Jadi memang harus ada pergerakan-pergerakan yang dilakukan sama Lord Jenny guys. Ini yang aku bilang, kesulitan dari EVOS Esports adalah dimana mereka tahu dari Bellator ini sisi depannya itu tanky banget. Bener. Ada Gami, ada Vivian, ada Venom. Jadi S dan juga E2O-nya bisa dibilang kayak cukup free banget sih di area backline. Ngincer ke arah depan ini bakalan enak banget buat Ash sendiri karena dia percaya sama teman-temannya yang tanky banget, yang defensifnya kuat banget. Kalau dia bakal di cover habis-habisan gitu. Sedangkan EVOS Esports mereka nggak boleh terlalu berfokus sama sisi depannya sih menurut aku karena agak sedikit sia-sia nggak sih? Benar, dan mereka kekurangan satu item yang tadi sempat aku bahas ya belum selesai adalah Necklace of Durance gitu loh. Aku belum lihat item itu dari NOD-nya udah ada di Jenny doang. Yes, masalahnya kan kita nggak lihat ya dari tadi Jenny adalah single target hero. Oh, dan kalau misalnya di take down, iya. itu udah nggak bakal ada NOD lagi dari. Tadi aku berpikir adalah Violet yang bisa bikin karena Necklace of Durance, tapi dia lebih memikir untuk menyelesaikan lightning Tracheon ya. Memang kombonya benar-benar bakal kasih damage yang besar banget. Tapi jadi kayak missing satu item aja jadinya untuk ngambil apalagi untuk Vivian dengan Revitalize, Gami juga dengan Bloodlust X plus Ice Queen One, belum lagi juga masih ada Venom di sana. Jadi kayak masih banyak banget hero-hero yang masih bisa di counter dengan adanya item tersebut. Iya, dan sudah ada Lord yang bakal di-poke kali ini oleh Gami dan red buff-nya juga sudah diamankan oleh Ash. So EVOS Esports benar-benar nggak dikasih berubah, mereka dikasih red buff kali ini Caramel udah mengamankan Berserker Fury ternyata, dan sudah ada Lord yang mulai di-poke oleh teman-teman dari Bellator Battle Angels. Apa bakal coba di kontes karena menurut aku kalau di kontes ini agak sedikit merugikan gak sih buat teman-teman EVOS Esports kalau mereka nggak bisa ngincer ke arah S terlebih dahulu. Benar. Uni udah mulai datang kali ini bakal coba untuk ngebuka map aja, memberikan vision. Cuman Dan- poking aja sih, ini kayaknya bakal cuma di bait doang. Sedangkan Linknya mencoba melakukan pergerakan yang ya udah split push gitu. Tapi lihat deh pergerakan dari Hayabusa dan Linknya pun kalau kita lihat selalu bareng-bareng, ke arah mana bareng-bareng, ke arah tengah bareng-bareng, ke arah bawah bareng-bareng. Dan ini malah nggak bagus buat Bellator karena inhibitor di arah bawah bisa diambil. Dan kali ini S sudah mulai maju dengan ada Quad Shadow yang udah bersiap-siap, tapi ternyata nggak akan terlalu dipaksakan dan turret atas sudah mulai pecah Iya. oleh minion-minion. Karena memang tadi kondisinya lagi Tapi enak lihat ya. bisa Leroy connect tapi ternyata terkena ke arah Gami. S-nya benar-benar di cover abis-abisan. Ini yang aku bilang, nyentuh belakangnya aja susah gitu ya. Iya. Tapi tadi agak kerugian yang cukup besar juga dari Bellator ya, karena kehilangan inhibitor di arah bawah. Dan itu jadi Lord Super Minion yang bergerak di arah bawah untuk dari sisinya EVOS sendiri. Tapi lihat sebelah sana Jenny, coba diving lagi, coba kasih lihat lagi, coba kasih damage sedikit karena Vivian sendiri trapnya dibuka, coba untuk open vision di mana-mana. Dan Viviannya dengan ada immortality jadi agak sedikit susah ya untuk di take down ya, apalagi dia revitalize, Betul. dia lagi bikin oracle gitu kan. Gimana mana bunuh seorang highlight Sulit gitu ya, kan. tapi kali ini dari Gaminya masih bisa mundur tapi ternyata di area bawah lihat Venomnya bakal coba diharas dengan ada Deviant Shot dari seorang Caramel. Kali ini Venom bakal mundur dengan ada President Pop tapi Vivian di sini juga terkena Abyssal Trap. Kali ini Vivian bakal coba maju dengan adanya Glorious Pathway dan bahkan lihat E2O-nya bakal mencoba untuk mendorong Nana Siring Turret. Tapi Pika kali ini masih cukup tanky di area depan mengajar ke arah Vivian. Venom bakal sedikit mundur terlebih dahulu.
Iya, tapi lihat sebelah sana langsung ada Shield United, Falling Starman dibuka karena seorang Venom sendiri Chaos Assault Cat, tapi lihat dari sisi belakang Gami masih tengah ada Terras Insanity memberikan ada Ash. damage. Mulai datang kali ini Karamel pun udah mulai join team fight kali ini, tapi belum ada team fight yang benar-benar komit banget dari kedua tim. Mereka hanya memberikan poking damage aja dari sisi backline-nya. Dan kalau kita lihat Vivian di sini masih mencoba untuk memberikan vision open map ke arah teman-teman Beletron Battle Angels EVOS. Mereka coba untuk bisa dibilang kayak kasih pressure di area mid kali ini. Pika udah mulai datang dengan Falling Starmon, tapi Vivian mulai datang juga dengan adanya Ring of Chaos Order. Assault. Mulai datang oleh Violet dengan ada Chaos Assault. Venom berani paling depan menelan damage yang cukup banyak sekali. Venom kali ini harus mundur, tapi masih ada regen HP, tapi Asha udah mulai maju dengan ada Coach Lord Karamel. Tapi Karamel di sini bakal coba diincar, harus mundur terlebih dahulu. Violet udah mulai datang, Asha udah mulai datang lagi dengan ada Coach Shadow, tapi ternyata Violet yang masih bisa bertahan. Jenny yang harus tumbang. Vivian harus mundur kali ini, tidak bisa menelan damage yang cukup banyak. Last Insanity dari seorang Gami kali ini bakal coba untuk menghalau dan pergerakan dari teman-teman EVOS. Dan Puni pun masih coba untuk bertahan dengan adanya Tortoise. Puissance-nya. Dan kalau kita lihat dari Lord Karana tanpa daya blue pass, dia harus balik kembali pulang ya. Padahal dia hampir bisa di take down, tapi lihat sebelah sana akhirnya Gami terkena punishment, tapi lihat ada 3 lihat back-up-nya datang dari Beleton kali ini. Tempest Oblat mengarah ke orang seorang Karamel. Tapi Etuonya di sini gak bakal di take down dengan cukup mudah. Karamel dia nggak punya blue buff. Sulit banget gitu loh, energinya bakal habis-habisan. Dan kalau kita lihat mau mereka mau coba untuk tembusin depannya, udah aku bilang kan, susah Iya, banget. susah banget, Venom benar. berkali-kali kena burst damage dari Violet, oke lah. Tapi ternyata ketika sekali dia Dragon Tail aja, balik penuh lagi benar-benar. Makanya Clash of Heroes jadi poin penting banget. Tapi Makanya, tadi ya benar. ada satu momen yang Karana tuh bisa di take down sama Beletron Battle Angel, tapi backupnya agak sedikit susah untuk nge-catch up hal tersebut karena udah terkena Law and Order, HP-nya udah di bawah 25%, terkena Ring of Punishment, dan di situ dari 820 dan juga tadi ada Gami kalau nggak salah ya. Itu udah sedikit mundur gitu loh. Kondisinya memang agak sedikit miskomunikasi ya sepertinya ya. Iya, tapi ya ini bakal menjadi battle yang agak sedikit keras. Nah ini nih, lihat ya momennya ya. Ini Karamel, dia udah mau balik, tapi lihat ada seorang Gami yang udah oke, Immortalnya pecah. pecah. Iya, pecah. Jadi Gami udah di Di take take down. down sih sebenarnya. Ya. Tapi lihat Viviannya udah kena Law and Order karena seorang Karamel. Tapi 820 dan Venomnya memilih untuk mundur. Soalnya mereka nggak berani, masih ada Pika juga, meskipun panik Punia juga balik, tapi ya kalau melawan Esmeralda itu agak sedikit sulit kali. Tapi Karamel mulai datang lagi dengan Tentacle of Death. Venom di sini bakal coba di take down, tapi Venomnya masih bisa bertahan, ke Immortalnya bakal pecah. Asya udah mulai datang untuk memberikan backup kali ini ke arah Karamel. Bener-bener Shadow Kiru yang on point banget dari seorang Ash kali ini. Venom bakal coba di take down kali ini, tapi masih terlalu tanky dari seorang Venom. Masih ada regen HP dan bahkan Puni yang akan dibalaskan keadaannya. 4 member, 3 bahkan dari teman-teman Bigetron. Kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah Puni kali ini, tapi Puninya masih cukup tanky boy. Kali ini agak sedikit sulit untuk men-take down seorang Puni karena dia tebalnya kayak karung emas. Tapi kalau kita lihat di sini Venomnya mengincar ke arah Pika. Venom harus mundur. Violet udah mulai datang memberikan Chaos Assault, tapi ternyata tidak dilanjutin sama seorang Violet. Iya, di sini sebenarnya kalau misalnya tadi dimajuin sama seorang Violet, dia bisa dapetin ke arah Venom memang, tapi pembayarannya masih agak sedikit berat gitu, karena kemungkinan besar dari sini dari sisi Beletron dia bisa mengambil poin bahkan lebih dari yang mereka dapatkan pada saat itu gitu. Memang Esa di take down, tapi Violet bakal kena, dan mungkin siapapun yang coba untuk follow up hal tersebut bakal kena juga. Tapi lihat Pika coba untuk Falling Starman ke arah 820 seperti sekarang, tapi Vivian di belakang bakal di take down. Tapi lihat Gami bakal melakukan Last Insanity dengan ada Black Flame dari seorang Venom. Kali ini Venom yang udah mulai datang dengan Venom, tapi Pika sih bakal ketumbangan oleh teman-teman EVOS 1-1 kali ini. Pika tumbang, Vivian tumbang, tapi ternyata masih mau dilanjutkan. Puni masih terlalu jauh dari teman-teman EVOS kali ini. Guminya bakal coba diincar, Karamel bakal didorong dengan Steering Torrent. Tempest Oblat tidak mengenai siapapun dari seorang Karamel. Agak sedikit disayangkan, tapi mungkin defensif karena memang takut dengan adanya shadow kill dari seorang Benar. Ash sendiri. Dia nggak mau terlalu ngambil resiko, dia buka Tempest Oblat-nya. Daripada nanti teman-temannya mulai datang dari teman-teman Beletron ya, Iya. lebih baik dia Lebih buka baik, aja untuk betul. defensif. Tapi Karena- kali ini lihat Puninya Ash-nya. melihat Ash di depan sana dan hampir saja masih ada Immortal dan masih bisa di backup oleh A2O kali ini. Yes. Tipis banget. Kalau Tapi misalnya- Lordnya bakal diambil tanpa ada kontes untuk sisi EVOS Esports, dan kemungkinan besar Lord akan bergerak ke arah bawah, yang berarti tanpa adanya perlindungan inhibitor sama sekali. Mereka reset, lihat, mereka prepare, mereka jaga kondisi, mereka regen lagi, dan bakal jarang bareng sama Lord.
Dan berarti itu bakal jadi problem juga untuk Bellatrix Battle Angel, karena mereka bakal kehilangan momen kalau sampai mereka nggak bisa nge-clear Wow, di bawahnya. bener banget. Dan ini udah ada 52.000 yang menonton. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Jangan lupa di like biar kita kasih tunjuk nih ke seluruh dunia kalau cewek-cewek ini mainnya keras-keras juga ya. Dan Lihat dong. ingat, ada giveaway juga di channel Betul. Women's Panik. Langsung cek aja, tapi lihat di sebelah sana Gaminya Viraga Arbor berhasil dipersembahkan dengan sangat cepat. Di situ 53.000 rekor terpecahkan lagi di Women's Panik. Dan ini Gila, otak luar dari tengah biasa. sudah dihancurkan. Benar kali lotnya udah mulai berjalan ke area bawah, tapi terkenakan dari seorang Etuo. Masih ada Winter Transit, masih bisa flicker ke arah belakang. Tapi lihat EVOS benar-benar berfokus terhadap objektif. Kali ini lotnya masih bisa bertahan. Venom mulai datang dari Black Dragon Form. Vivian juga berada di paling depan kali ini, mencoba untuk mentekan seorang Puni, tapi Puninya terlalu tanky. Lihat lordnya bakal coba diganggu oleh teman-teman Bellatrix, bakal coba ditahan, jangan sampai nyentuh base-nya. Tapi Lord udah mulai datang, Super Minion juga udah mulai masuk di area mid kali ini. Bener-bener ditahan habis-habisan, masih bisa di defense oleh teman-teman dari Bellatrix kali. Tapi lihat Last Insanity-nya dibuka kali ini mengenai 3 secara langsung. akan masuk ke dari Shadow Kill kali ini dengan hanya oh menggunakan my god, Puni bener-bener low banget. Tapi Bella Jeff agak sedikit sulit di sana. Pikanya bener-bener di take down habis-habisan. Violet Dan juga low udah kali low ini. banget semua dari teman-teman EVOS nih, bakal sulit banget Jenny meskipun ada Winter Transit. Gak akan bisa membantu dia untuk bertahan lebih lama Bella Benar, Jeff. harus mundur di sini 3 lawan 4 Wow. bakal jadi berat banget momennya kali ini untuk EVOS. Walaupun dari sisi Bellatrix mereka udah kehilangan semua inhibitor, tapi EVOS kali ini juga kehilangan 2 member yang cukup penting dalam masalah war-nya. Ini Jenny ya. dengan Necklace of Durance Betul. dan Pika dengan Falling Star Moon-nya. Benar-benar. Menurut aku nih ya, ini EVOS kuat banget di arah late game karena mereka punya Violet, punya Pika kan? Iya. Oke. Dan Tapi punya masalahnya- Puni juga yang tanky. Benar. Tapi masalahnya setup mereka itu tidak sebagus Bellatrix. Benar. Setup Bellatrix sih bagus banget. Meskipun Vivian tuh benar-benar pinter banget nyariin momennya kalau menurut aku. Hah? Dan Gami tuh follow up Viviannya dengan sangat baik. Jadi Betul. mereka punya combo yang bagus banget dari 2 itu saja gitu kan. Venom bisa ngikutin dan bakal coba untuk ngincer karena backline yang dimiliki sama EVOS. iya, kalau Ivo mau coba untuk nge-take down Venom, oke lah. Mungkin dengan adanya Violet itu bisa ngasih burst damage terus-terusan ke arah seorang Venom. Tapi kalau misalnya mereka terlalu berfokus sama Venom, ini agak sedikit apa ya, bisa dibilang kayak terlalu waste time juga karena masih Bener. ada backup dari Vivian, masih ada backup dari Gumi, Ash-nya bakal terlalu free juga di area belakang ngasih poking damage. Dan buat seorang Ash itu bisa dibilang kayak cukup mudah banget. Dia bisa Bener. aja Coach Shadow masuk dan keluar dengan semaunya dia. Jadi menurut aku kayak dari tim teman-teman EVOS kayak harus culik satu persatu gak sih? Tapi masalahnya di sini kalau kita lihat EVOS tuh sabar banget mainnya. Lihat tuh Vivian ini tanky banget sih. Dia masih punya, dia padahal keluarin Ring of Punishment yang kita tahu kali ini bakal coba di take down kah. Viviannya sendirian masih terlalu jauh, tapi Immortalnya bakal pecah. Ada Clearance Battle yang bakal dibuka. Falling Pika. Star Moon Revitalize juga Oh kali ini. lihat, Viviannya Tapi masih S-nya bertahan. bakal coba untuk melakukan Shadow Kill kan, ternyata tidak, masih ditahan terlebih dahulu walaupun Vivian sebenarnya sekarang Karamel. Karamel masuk kali dengan Tempest of Fate. Vivian buat akankah Karamel selamat? Oh my god, Karamel yang di sini bakal coba mundur terlebih dahulu, tapi itu yang bakal tumbang. Kalau kita lihat Jenny-nya berada di paling depan sendirian, tapi terkena seorang Vivian kali dari seorang Abyssal Arrow-nya. S-nya bakal tumbang, kali ini bakal menjadi momentum untuk Venom, EVOS kah? Bakal Gami. coba dikejar, gak bakal dikasih pulang. Gami terkena Abyssal Trap. Immortalnya bakal pecah, bakal ditungguin di Garrett dan di Solitaire. Kali tapi ternyata Punya bakal berada di paling Gami. depan. Ternyata Gami-nya masih bisa bertahan. Kali Venom bakal menjadi inceran dari seorang Pika. 3 bahkan 4 member dari Bellatrix tumbang begitu saja. Dan ini jadi kesempatan buat EVOS Ladies kali ini untuk melakukan push-nya dengan catapult wave ini di area tengah kali ini. Oh. Vivian jadi solo untuk mendefense Ini base-nya. sulit sih. Akankah bisa kali ini? Dan kita lihat itu dari base-nya akan diambil oleh EVOS Esports. Wow, ketika Bellatrix udah mulai kehilangan Ash, itu udah bakal menjadi game